Melanjutkan dari part yang sebelumnya, Lauren menjelaskan ada penelitian dari Prancis bernama Nicolas Lamy yang berhasil membuktikan jika jin dan iblis dapat menghamili manusia di dalam tubuh wanita, bukan pria. Tugas anggota kultus adalah untuk menyerap ibu hamil yang akan melahirkan dan membawa si jabang bayi. Bayi-bayi hibrida itu diasuh oleh jin di sebuah tempat rahasia, termasuk anaknya Hafa. Gadis itu berhasil dibuahi oleh jin dan melahirkan anak magi dari rahimnya. Warga desa di mana Hafa tinggal terkena imbas dari jin-jin yang menyetubuhi Hafa. Anak-anak yang mereka lahirkan semuanya cacat dan bahkan mengidap penyakit aneh yang tak bisa dideteksi oleh ilmu kedokteran manapun. Sementara orang-orang yang melahirkan anak itu menjadi gila dan wajahnya hancur dengan sendirinya. Mereka banyak yang bunuh diri karena ketakutan akan kutukan yang menimpa desa Derinkuyu. Emir dan Olivia tampak sangat gelisah mendengar cerita itu. Lauren menegaskan jika Marla mati dibunuh oleh anggota kultus. Mereka hanya membutuhkan anaknya, bukan induknya. Magi memiliki kekuatan luar biasa dan digadang-gadang akan mengulang sejarah yang sama seperti Nazi. Karena Lauren sudah puluhan tahun meneliti kasus kultus Ganzir, ternyata ia tahu pendeta yang disebut oleh Syekh Abdurrahim. Pendeta itu adalah Burga Adler, seorang nestorian yang memberi banyak informasi pada Lawrence untuk menyempurnakan buku pagan yang ditulisnya. Nestorian adalah kelompok Kristen taat yang sangat percaya pada Kristus dan mendalami Bible secara utuh. Setelah perkuliahan 50 SKS bersama Lawrence, Olivia pulang ke rumahnya untuk belajar secara mandiri. Bermodal laptop dan buku catatan, ia mulai mempelajari materi dari Pak Lawrence tadi siang. Sementara itu, Lawrence sudah diteror oleh kultus Ganzir karena sudah membeberkan rahasia besar mereka. Saat listrik rumahnya padam, suara gaduh terdengar di mana-mana. Lawrence memeriksa isi rumahnya dan ponselnya berdering. Pendeta Burga menelponnya dan berkata jika dirinya dalam masalah besar. Begitu juga Lawrence, mereka berdua mulai panik karena mendapat teror dari kultus Ganzir. Lawrence memohon pada Burga untuk segera datang ke rumahnya. Namun, pendeta itu berkata jika ia sudah memperingatkan Lawrence tentang apa yang ditulis dalam bukunya dan apa resikonya. Seketika itu, sinyal ponsel Lawrence lenyap. Burga berteriak pada Lawrence untuk segera pergi dari rumah itu. Namun, Lawrence tidak bisa mendengarkan suara Burga lagi. Lawrence melihat sesuatu di depannya. Ia mengambil pistol dan menodongkan ke arah kultus Ganzir. Sosok manusia yang muncul tiba-tiba itu memiliki kuku yang panjang dan mulut yang menyatu. Mereka merapalkan mantra hingga tangan Lawrence bergerak sendiri mengarahkan pistol ke dalam mulutnya. Akhirnya, Lawrence pun meninggoy. Sementara itu, Olivia juga kena teror. Ia kembali meminta Emir untuk menemaninya di rumah. Saat menunggu, Olivia diseret oleh rerambutan ke dimensi lain. Ia melihat janin yang digantung dan beberapa embrio merangkak ke tembok. Olivia berteriak sendiri seperti ODGJ. Tiba-tiba Emir datang dan langsung memeluk Olivia. Karena malam lalu mereka diganggu Susan, malam ini semoga tak ada yang mengganggu lagi. Mereka bercerita panjang lebar tentang masa lalu masing-masing dan pergenjotan pun dimulai. Saat malam semakin larut, Emir terbangun dari tidurnya karena kebelet pipis. Ia pergi ke toilet sebentar dan tiba-tiba listrik kembali padam. Makhluk berambut muncul dan membawa Olivia pergi. Saat Emir kembali ke kamar, ia panik karena Olivia menghilang. Emir mencari Olivia di gudang dan menemukan teman tapi mesranya itu tersandar lemah tak berdaya. Dan tiba-tiba Emir segera membawa Olivia pergi dari rumah itu. Saat pagi tiba, Olivia ditelepon Burga. Pendeta itu mendapatkan nomor Olivia dari Lawrence. Ia meminta bertemu untuk memberi kabar jika Lawrence telah mati. Pendeta itu berkata jika Olivia dalam masalah besar. Ia segera pergi menyambangi rumah Olivia. Ia menuangkan air suci ke benda yang ditemukan di rumah lama Marla. Seketika itu, asap putih tebal keluar dari benda itu. Burga membuka lemari dengan pintu cermin dan mencongkel bagian belakang lemari itu. Terlihat
ada tulisan Arab dengan simbol aneh di lemari tersebut. Burga membaca tulisan yang tertera di sana. Tulisan itu berisi pengakuan Marla yang telah melewati 7 gerbang Ganzir dan bertemu dengan iblis bernama Kaibur. Pendeta Burga berkata jika Marla selama ini adalah anggota kultus Ganzir. Dengan mantra Babilonia, Marla telah berkomunikasi dengan jin dan melakukan hubungan terlarang. Jin yang mencintai Marla menghasutnya dan membuat Marla rela mati untuk dijadikan tumbal. Burga percaya jika ayah dari bayi Marla digembok di dalam lemari itu. Olivia tak menyangka jika kakaknya akan sebodoh itu mengikuti aliran sesat. Pendeta Burga menjelaskan jika tipu daya setan sangat dahsyat. Mereka telah menipu Marla dan menawarkan perjanjian yang menggiurkan padanya. Hingga Marla pun tak bisa mengelak dari tawaran mereka. Olivia penasaran apa yang ditawarkan para jin itu hingga kakaknya mau dijadikan tumbal. Pendeta Burga berkata jika pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh jin yang bersangkutan. Untuk memuaskan rasa penasaran Olivia, Pendeta Burga mau mempertaruhkan nyawa dan melakukan ritual pemanggilan iblis. Mereka membawa sesajen milik Marla dan mempersiapkan segala peralatan pemanggilan iblis di base camp Pendeta Burga. Pendeta Burga tinggal di ruang tanah peninggalan Baron bersama pengikut setianya Deiran. Setelah semua siap, Burga meminta Deiran untuk menempatkan diri. Dengan jubah hitam, Deiran menutupi tubuhnya bersama dengan sesajen Marla. Pendeta memanggil nama suami Marla yaitu Kaibur. Selang beberapa saat, Deiran sudah dirasuki oleh jin Kaibur. Pendeta bertanya di mana anak Marla berada. Kaibur berkata mereka ada di surganya setan yaitu di alam neraka, tempat di mana para magi dibesarkan. Pendeta itu bertanya lagi apa yang dijanjikan Kaibur pada Marla hingga ia mau menjadi tumbal. Kaibur berkata jika ia menjanjikan sebuah kultus, namun Kaibur tidak meneruskan kalimatnya dan dia malah ngamuk. Terlihat wujud asli Kaibur yang berbentuk tengkorak berusaha untuk melepaskan diri dari tubuh Deiran. Burga terus merapalkan mantra untuk mengikat iblis itu. Kaibur menuliskan jawaban pertanyaan itu di sesajen Marla. Pak Pendeta mendekati makhluk itu untuk membaca apa yang ditulisnya. Tiba-tiba Kaibur membisikkan sesuatu di telinga Burga dan pergi begitu saja dari rumah Deiran. Setelah mengakhiri ritual, pendeta menyingkirkan tubuh Deiran dari lingkaran itu. Mereka membaca tulisan Kaibur yang merupakan jawaban dari pertanyaan Olivia. Dengan sebuah cermin, tulisan itu berkata siapa yang melahirkan anak setan. Burga berkata jika Kaibur menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Olivia teringat dengan kaset VCD yang berjudul Anak Siapakah Ini? Di dalam cover VCD itu tertulis jika Yesus dan setan sama-sama dilahirkan tanpa ayah. Maria adalah ibunda Yesus sedangkan ibu setan adalah setan itu sendiri. Dan setan akan melahirkan dirinya sendiri. Setelah mempelajari kalimat itu, Pendeta Burga akhirnya mengerti jika tawaran yang dijanjikan kultus itu pada Marla adalah keabadian. Marla akan melahirkan dirinya yang baru sebagai Marla kecil. Dari cerita Olivia, diketahui bahwa Marla memiliki masa kecil yang tidak bahagia. Keluarga mereka terpecah belah dan Marla harus menanggung semua kesedihannya sendiri saat kecil. Hal itulah yang membuat Marla ingin dilahirkan kembali, merasakan masa kanak-kanak yang baru sebagai seorang anak yang bahagia. Setelah semua itu terjawab, kini masalah lain muncul. Pendeta meminta Olivia untuk melihat gambar di cover VCD itu. Dengan mudah, Olivia berkata jika gambar itu menunjukkan gambar bayi Yesus. Namun, saat pendeta menanyakan hal yang sama pada Emir, Emir tak bisa menjawab dan mengusap mata kirinya berulang kali. Seketika itu, Pendeta Burga menusukkan pisau ke jantung Emir berkali-kali. Iblis dari dalam tubuh Emir keluar dalam bentuk asap hitam tebal. Olivia panik dan mencoba untuk menolong Emir. Pendeta membuka baju Emir dan memperlihatkan tato simbol Ganzir yang ada di pinggang Emir. Ternyata Pendeta Burga sudah curiga jika Emir adalah anggota dari kultus ilmu hitam itu. Ia semakin yakin karena Kaibur membisikkan hal itu padanya. Itulah mengapa Emir tidak bisa melihat bayi Yesus dalam cover VCD itu.
Pak Pendeta kembali meyakinkan Olivia jika para anggota kultus akan menyasar orang yang lemah dan punya traumatis dalam hidupnya. Mereka menawarkan janji untuk terlahir kembali dengan kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pak Pendeta dan Deiran mengamankan Olivia dan membawanya ke basecamp mereka di bawah tanah. Pendeta Burga meminta Olivia untuk mengamati video ritual belah perut itu lagi. Pendeta berkata jika ritual itu hanya settingan semata untuk meyakinkan manusia dan bergabung dalam ajaran sesat mereka. Banyak kebohongan yang diumbar mereka untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Kamera dan lampu sengaja dipasang dibuat seolah-olah video asli tanpa rekayasa. Yang sebenarnya terjadi adalah anggota kultus harus menemukan tumbal wanita untuk dibuahi oleh para jin. Tanpa harus ada ritual, jin bisa dengan mudah mengambil anak yang ada di dalam rahim manusia. Pendeta menegaskan jika tujuan besar mereka adalah untuk meneruskan pencapaian Hitler yang sempat gagal. Olivia teringat jika ia sudah bersenggama dengan Emir, anggota kultus. Pendeta berkata jika Olivia sudah dibuahi oleh jin. Ia segera membawa gadis itu ke kamarnya. Mereka mengikat Olivia dengan jubah suci dari ujung kepala hingga kaki. Di tempat lain, Susan membangkitkan Emir dari kematian. Mereka berdua dapat melacak keberadaan Olivia dengan mudah dan bergegas pergi ke basecamp Pendeta Burga. Merasakan kehadiran para koloni jin, Pendeta Burga berencana untuk membuka gerbang ke alam lain dengan kitab kuno. Deiran memperingatkan pendeta untuk tidak melakukannya karena Vatikan sendiri tak berani melakukan hal gila itu. Namun, Pendeta Burga berpikir jika kultus sesat mengerikan itu harus segera diakhiri. Meskipun ia harus kehilangan nyawanya sendiri, pendeta tetap harus melakukannya. Ia berkata jika Tuhan akan menolongnya karena Yesus Kristus senantiasa membersamai. Deiran bergegas mengambil kitab kuno itu. Seketika, serangga masuk melalui celah di dalam rumah mereka. Sementara, pendeta memeriksa kondisi Olivia yang ternyata sudah duduk termenung di samping kasur. Sementara di atas kasurnya tertata tulang belulang embrio yang terikat dan membentuk simbol ganjil. Deiran menyusul masuk ke dalam kamar itu. Pak Pendeta berkata jika tubuh Olivia masih bisa diselamatkan meski jiwanya telah dibawa lari. Segera mereka melakukan ritual untuk merebut kembali jiwa Olivia. Tubuh pendeta dan Olivia ditutupi karung. Deiran membacakan doa dalam kitab itu menggunakan bahasa Latin. Seketika itu, Pendeta Burga sudah berada di dimensi yang berbeda. Api membara memenuhi rumahnya. Di alam jin itu, mereka bisa melakukan apapun sesuka mereka. Pendeta Burga tak takut dan meminta Olivia untuk kembali. Namun, Olivia telah terpengaruh dengan kultus itu. Pak Pendeta merapalkan mantra dan memercikan air suci untuk menyadarkan jiwa Olivia. Ia membawa Olivia kembali ke dalam lingkaran. Sementara itu, Deiran menjadi tawanan Emir dan Susan. Mereka menggorok leher jiwa Deiran dan tubuh Deiran di alam manusia pun merasakannya. Deiran merangkak untuk mengambil keris dan melemparkannya ke dalam lingkaran. Pendeta Burga mengambil keris itu dan para jin mulai berterbangan menyerangnya. Satu persatu, jin yang berterbangan itu ditebasnya hingga meledak seperti petasan. Pendeta Burga tersadar dan keluar dari karung. Deiran segera memulihkan kesadaran Pendeta Burga dan Olivia. Akhirnya mereka berdua kembali ke alam manusia dengan selamat sentosa. Dari luar, tiba-tiba polisi datang menyergap. Pendeta Burga dan Deiran ditahan atas laporan warga tentang kegiatan ritual sekte sesat. Mereka juga diketahui telah membunuh Emir di rumah Olivia. Sebelum pergi, Pendeta Burga berkata pada Kapten Irfan jika kepala polisi itu juga anggota dari kultus Ganjir. Pendeta dan Deiran dibawa menggunakan mobil polisi dan dipenjara seumur hidup. Sementara itu, Olivia diselamatkan dan dibawa menggunakan ambulan. Terlihat pengantar paket dan wanita magi adalah supir dari ambulan itu. Saat tersadar, Olivia melihat kakaknya Marla telah hidup kembali dan bekerja sebagai tenaga kesehatan. Di akhir film, terlihat artikel di media massa yang memberitakan tentang kematian Olivia dan Marla Watkin. Adegan berganti dengan kutipan dari Francesco Maria Guazzo yang berkata bahwa setan adalah kebenaran tersembunyi yang ditutupi dengan kebohongan. Film pun berakhir.
Kisah dalam film ini sebenarnya adalah tentang perjuangan Olivia untuk mencari rahasia di balik kematian kakaknya. Olivia merasa tak puas dengan hasil pemeriksaan polisi yang menetapkan Mosen sebagai pelaku pembunuhan. Olivia terus menggali semakin dalam dan gelap hingga terbongkar kedok Marla yang merupakan anggota kultus sesat. Tak berhenti sampai di situ, Olivia juga mempertanyakan tawaran yang dijanjikan Jin pada Marla. Lagi-lagi, Olivia terlalu berambisi untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di otaknya. Hingga akhirnya, rasa penasaran Olivia dibayar dengan mengorbankan orang alim dan tak bersalah, Pendeta Burga dan Deira. Ya, tak bisa dipungkiri, terkadang pertanyaan tak harus selalu memiliki jawaban. Karena bisa jadi jawaban yang didapatkan tak berpengaruh apapun dalam hidup kita atau sebaliknya, membahayakan hidup banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa.